Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. Dia malah sudah mencoba untuk menyelidiki asal-usul anak ini dengan bertanya-tanya kepada para penduduk dusun, namun tidak pernah dapat menemukan jejak orang tua anak itu. Maka dia juga tidak keberatan memberikan Shikui kepada anak yang tidak mempunyai nama keturunan itu. Hanya dia menekankan agar diketahui oleh Xin Liong bahwa Shikui hanyalah pinjaman saja. Xin Liong, engkau tahu bahwa biarpun engkau memakai nama Kui Xin Liong, namun Shemu itu bukanlah Shemu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, belajarlah yang tekun agar kelak engkau dapat memperoleh kedudukan yang tinggi dan engkau mendapat kesempatan untuk menyelidiki siapa orang tuamu yang sesungguhnya, atau kalau engkau memperoleh kedudukan, engkau tentu akan dihadiahi Shi oleh Kaisar. Memang pada waktu itu terdapat kebiasaan aneh bahwa orang yang berjasa dan membuat pahala, dihadiahi Shi yang terhormat oleh Kaisar. Sejak kecil sudah tertanam dalam hati Xin Liong bahwa dia bukanlah anak dari ayah dan ibu angkatnya. Dia tahu diri dan tidak banyak minta. Hanya satu hal yang membuat hati Xin Liong kadang-kadang merasa tidak senang, yaitu bahwa dia tidak pernah diajar ilmu silat. Hanya satu kali saja dia pernah mengajukan permintaan dan pertanyaan ini kepada Hok Boan. Gihu, ayah angkat, kenapa saya tidak diberi pelajaran ilmu silat seperti yang Gihu ajarkan kepada kedua Xiaoqia dan kedua Kongcu? Xin Liong menyebut Xiaoqia, Nona, kepada Lanlan dan Linlin, sedangkan kepada dua orang, keponakan, dari Kui Hok Boan itu dia menyebut Kongcu, Tuan Muda. Hal ini adalah atas perintah dari Hok Boan dan ditaati oleh Xin Liong, juga tidak dibantah oleh si Kui. Hok Boan, betapapun juga menganggap bahwa Xin Liong bukanlah darah dagingnya, juga bukan keluarga dari istrinya. Xin Liong adalah seorang anak berdarah lain, maka sudah semestinya menyebut Nona dan Tuan Muda kepada anak-anak kandungnya. Xin Liong, ilmu silat tidaklah tepat untuk kau pelajari. Bakatmu lebih baik dalam ilmu bun saja, maka kau tekunlah menghafal kitab dan memperdalam pelajaranmu dalam kesusastraan agar kelak engkau dapat menjadi seorang sastrawan yang berkedudukan tinggi. Sekali saja bertanya dan meminta sekali ditolak, Xin Liong tidak mau minta lagi. Akan tetapi, kadang-kadang dia termenung dan ingin sekali mempelajari ilmu silat, bahkan secara diam-diam dia selalu memperhatikan kalau 4 orang anak itu berlatih ilmu silat di bawah pimpinan Kui Hok Boan. Dan kadang-kadang juga dipimpin sendiri oleh Liong Si Kui. Wanita ini tidak lagi prihatin melihat anak kandungnya, Xin Liong, tidak diperbolehkan belajar ilmu silat, karena dia menganggap suaminya benar. Lebih baik melihat Xin Liong kelak menjadi seorang sastrawan yang lemah lembut dan berhasil menjadi seorang yang berpangkat daripada anak itu terancam bahaya tersesat karena memiliki sifat keras dan liar setelah mempelajari ilmu silat. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Xin Liong sudah menyapu pekarangan belakang. Tidak banyak kotoran di pekarangan ini karena musim rontok telah tiba, pohon-pohon banyak yang gundul tak berdaun. Maka sebentar saja dia telah selesai menyapu. Pada pagi hari itu, Kui Hok Boan melatih ilmu silat di pekarangan belakang ini kepada 4 orang anaknya. Kalian kurang giat berlatih, terdengar dia mengomel. Masa sudah hampir sebulan berlatih, jurus itu belum juga kalian kuasai dengan baik. Ayah, jurus Heng Pai Hut, memuja Sang Buddha dengan tangan miring, itu memang sukar sekali, terutama perubahan dari tangan memukul lalu menangkis dalam satu gerakan sukar sekali, ayah, kata seorang di antara 2 anak kembar itu. Baik ayah mereka sendiri maupun Xiong Bu dan Beng Xin, tidak mungkin dapat yakin siapa yang bicara itu. Lanlan ataukah Linlin? Akan tetapi Xin Liong yang berdiri di belakang 2 orang anak kembar itu sambil memegang gagang sapunya, diam-diam dapat mengenal dan tahu bahwa yang bicara adalah Lanlan. Bagi anak ini, dia bukan hanya mengenal dan dapat membedakan antara 2 orang anak kembar itu dari tahi lalat merah di leher atau sifat mereka, akan tetapi dari gerak-gerik mereka dia dapat membedakan mereka. Kepekaan atau naluri ini didapatnya dari monyet-monyet itu. Tadi dia melihat betapa kepala anak perempuan yang bicara itu agak bergoyang, maka tahulah dia bahwa yang bicara adalah Lanlan. Biarpun tidak diketahui orang lain, namun kewaspadaan Xin Liong yang didapat ketika dia hidup di antara monyet-monyet, dapat membuat dia mengenal kebiasaan dari gerakan yang sekecil-kecilnya. Lanlan biasa menggoyang-goyangkan kepala tanpa disadarinya, mungkin dari perasaan yang menggerakkan syarafnya kalau bicara, sedangkan kebiasaan Linlin kalau bicara adalah agak menundukkan muka. Memang benar, Paman.
Agar sukarlah gerakan jurus itu, harap Paman suka mengulang lagi dan memberi contoh, kata Xiongbu. Saya sudah melatih diri setiap hari, namun belum juga dapat bergerak dengan baik. Beng Xin juga berkata, matanya terbelalak dan sikapnya lucu. Kui Hokboan menarik napas panjang. Ilmu silat bukan hanya membutuhkan ketekunan, akan tetapi juga membutuhkan bakat. Bagi yang berbakat, setiap gerakan akan terasa sampai di tulang sumsum, gerakan seperti menjadi otomatis dan berirama sehingga setiap jurus baru dapat dikuasai dengan mudah, seperti pada gerakan menari. Kalian jangan hanya menguasainya secara lahiriah saja, melainkan harus dapat menjiwai ilmu itu. Ah, memang tidak mudah. Ilmu kesusastraan hanya pekerjaan otak, akan tetapi ilmu silat adalah pekerjaan seluruh tubuh, lahir batin, harus ada keserasian antara otak, otot, tulang dan syaraf. Nah, kalian lihat baik-baik, aku akan memberi contoh lagi bagaimana harus bergerak dalam jurus Heng Pai Hut. Kui Hokboan lalu bersilat, memainkan jurus itu. Jurus ini adalah jurus serangan yang sekaligus juga merupakan jurus pertahanan. Jadi, menggunakan jurus ini dapat saja orang menyerang atau menangkis serangan lawan. Kedua tangan itu berganti gerakan, dari memukul ditarik ke depan dada dengan tangan miring untuk menghalau serangan lawan, dan dari menangkis ditarik ke pinggang lalu memukul lagi. Memang harus ada keseimbangan antara memukul dan menangkis dengan tangan miring di depan dada ini agar dapat menjadi otomatis dan tidak kaku. Jurus ini amat lihai, dalam keadaan diserang dapat membalas serangan dengan cepat, dan dalam keadaan menyerang selalu terjaga dan tidak terbuka. Nah, sekarang kau coba lakukan jurus itu lebih dulu, Beng Xin, kata Kui Hokboan kepada si gendut itu. Xiongbu menonton penuh perhatian dan dia duduk setengah berlutut di atas batu sambil menunjang dagunya, sedangkan dua orang anak perempuan kembar berdiri berdampingan sambil memperhatikan dengan kedua mata terbuka lebar. Xin Liong masih berdiri di belakang mereka, memegang gagang sapunya dan juga menonton dengan hati tertarik. Dia tadi memperhatikan gerakan ayah angkatnya dan mencatat di dalam ingatannya semua gerakan yang sekecil-kecilnya. Apa sih sukarnya bergerak seperti itu, pikirnya. Di dalam benaknya dia menirukan gerakan itu dan merasa sudah dapat meniru dengan sempurna. Beng Xin mulai mainkan jurus itu. Dengan penuh kesungguhan dia mencoba untuk menirukan gerakan pamannya. Anak ini mempunyai gerakan yang mantap dan tenaganya besar, akan tetapi gerakannya terlalu lamban. Keluarkan bentakan dan atur napas, kata Kui Hokboan. Hei it. Ah. Hei it. Ah. Anak gendut itu memukul dan menangkis sambil mengatur langkah. Beberapa langkah maju ke depan setelah memukul dan menangkis, membalik dengan merubah kuda-kuda dan sekaligus memukul dan cepat menangkis, mulutnya terus mengeluarkan bentakan-bentakan. Terlalu lamban, pikir Xin Liong dan ketika memukul, Beng Xin kurang memutar lengannya. Seharusnya lengan itu cepat diputar, dengan kepalan menelungkup ketika tiba di ujung pukulan sehingga ketika disambung gerakan menangkis, dapat dilakukan tangkisan dengan tangan miring di depan dada secara tepat. Nampak jelas olehnya kelemahan-kelemahan anak gendut itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengeluarkan pendapatnya itu dan hanya menonton. Kui Hokboan juga kurang puas dengan hasil yang diperlihatkan Beng Xin. Kadang-kadang dia menghentikan gerakan anak itu, dan memberi petunjuk-petunjuk. Beng Xin mainkan jurus itu berulang-ulang tanpa mengenal lelah. Masih belum sempurna, kau harus banyak belajar, kata Kui Hokboan dan kini tiba giliran Xiongbu. Xiongbu juga mainkan jurus itu di bawah petunjuk pamannya. Gerakannya jauh lebih gesit daripada gerakan Beng Xin, dia lincah dan kuat, namun tidak semantap gerakan si gendut. Kedudukan kedua tangan Xiongbu sudah banyak baik daripada Beng Xin, akan tetapi gerakan kedua kakinya masih kurang berirama dan kurang sesuai dengan gerakan tangan sehingga dia pun mendapat teguran dan harus mengulang terus. Demikian pula Lan Lan dan Lin Lin diharuskan melatih jurus itu di bawah petunjuk-petunjuk ayah mereka. Agak jengkel hati Kui Hokboan melihat betapa 4 orang anaknya itu tidak mudah menguasai jurus Heng Pai Hut, maka ketika dia melihat Xin Liong sejak tadi berdiri saja menonton, kejengkelan hatinya membuat dia menegur ketus. Xin Liong, mau apa engkau berdiri di situ? Apakah tidak ada lagi pekerjaan yang lain? Xin Liong terkejut, menunduk dan melangkah pergi untuk mengurus kuda yang harus diberi makan dan sapi yang harus dibawa keluar. Akan tetapi, jurus Heng Pai Hut itu tidak pernah terlupa olehnya dan ketika dia mengambil makanan kuda,
Tanpa disadari kedua kakinya melakukan gerak langkah jurus itu, dari ketika dia sudah menaruh makanan kuda di depan 5 ekor kuda itu, tanpa disadarinya pula kedua tangannya melakukan gerakan memukul dan menangkis dalam jurus Heng Pai Hut. Diam-diam timbul iri di hatinya terhadap 4 orang anak itu dan mulai saat itu dia mengambil keputusan untuk mengintai di waktu mereka berlatih dan menirukan gerakan-gerakan mereka. Dengan cara demikian, dalam waktu 3 bulan Sin Leong telah dapat mencuri 4 macam jurus dan telah dapat melakukan gerakan-gerakan itu dengan baiknya. Dia selalu melihat gerakan itu dimainkan oleh ayah angkatnya, kemudian menirunya. Dia tidak mau meniru gerakan 4 orang anak itu yang dianggapnya kaku dan tidak sama dengan gerakan ayah angkatnya. Di dalam pergaulan sehari-hari, Sin Leong seperti sahabat-sahabat biasa dengan 4 orang anak itu. Terutama sekali Lan Lan dan Lin Lin. Kedua orang anak perempuan ini suka sekali kepada Sin Leong yang ringan tangan dan kaki, mau memenuhi segala permintaan mereka. Sungguh pun Sin Leong kurang pandai bergaul, tidak banyak bicara dan lebih suka menyendiri. Beng Sin seringkali menggoda Sin Leong, akan tetapi diam-diam Sin Leong suka kepada anak gendut yang jujur dan suka melucu ini. Satu-satunya anak yang menimbulkan rasa tidak senang di hati Sin Leong hanyalah Xiong Bu karena anak ini agak angkuh dan bersikap seperti seorang majikan terhadap dirinya. Bahkan kadang-kadang dia merasa sakit hati karena Xiong Bu seringkali memakinya sebagai anak monyet. Pada suatu hari, dengan tekun dan sungguh-sungguh Sin Leong berlatih silat, yaitu gerakan-gerakan dari 4 jurus yang dikenalnya dan dikuasainya dari hasil mengintai itu. Dia tidak tahu bahwa Lan Lan, Lin Lin dan Beng Sin mengintai dengan mata terbelalak heran dari balik semak-semak. Ketika itu, Sin Leong sedang menggembala sapi di padang rumput tak jauh dari taman istana. 3 orang anak ini bermain-main dan akhirnya tiba di tempat itu, melihat dari jauh betapa Sin Leong bergerak-gerak seperti orang bersilat maka dengan penuh keheranan mereka menghampiri dan bersembunyi, mengintai. Ketika melihat Sin Leong bergerak dengan jurus Heng Pai Hut, Beng Sin tak dapat menahan keheranannya dan dia meloncat keluar dari balik semak-semak sambil berseru. "Hei, itu adalah jurus Heng Pai Hut?" Sin Leong terkejut sekali, cepat menghentikan gerakannya dan menengok. Wajahnya berubah merah ketika dia melihat Beng Sin dan 2 orang anak perempuan itu berlari-lari menghampirinya. "Hei, Sin Leong, dari mana engkau dapat memainkan jurus-jurus itu?" Beng Sin berkata dengan mata terbelalak. "Apakah paman diam-diam mengejarmu?" Sin Leong menggelengkan kepala. "Ah, aku hanya main-main, Ti Kongcu." "Ahaha, kalau di sini tidak ada paman, jangan menyebut kongcu-kongcuan segala. Namaku Beng Sin dan kau Sin Leong. Bukankah kita sahabat?" "Terima kasih, Beng Sin. Akan tetapi lebih baik aku menyebutmu Kongcu sesuai dengan perintah Gihu." "Sin Leong, aku melihat engkau tadi mainkan Heng Pai Hut. Dari mana kau dapat melakukan gerakan itu?" Kui Lin bertanya. "Li Xiaoqia, aku hanya menonton kalian berlatih dan meniru-niru saja." "Ah, tapi gerakanmu tadi baik benar." Kui Lan juga memuji. "Benar," kata Beng Sin. "Sebaliknya aku belum juga bisa melakukan gerakan jurus itu dengan baik." "Gerakanmu sudah baik, hanya perlu dipercepat, Kongcu. Terlalu lamban sehingga gerakan kedua tanganmu kalah cepat oleh kedua kakimu. Juga di waktu kau memukulkan tanganmu ke depan, engkau kurang memutar lenganmu sehingga ketika gerakan memukul itu disambung gerakan menangkis, kurang tepat." Beng Sin membelalakan matanya dan menjadi gembira. "Ah, begitukah? Biar ku coba." Dan anak ini lalu bergerak melakukan jurus Heng Pai Hut dan mengubah gerakannya sesuai dengan petunjuk Sin Leong. Dia merasa betapa setelah dia mempercepat gerakan kedua lengannya, dia dapat mengikuti gerakan kaki secara baik, dan ketika dia memukul, dia memutar lengannya dan mendapat kenyataan bahwa perubahan dari memukul menjadi menangkis dapat dia lakukan dengan baik. "Hore! Aku dapat melakukannya dengan baik." Dia bersorak girang sekali dan 2 orang anak perempuan itu pun ikut gembira, tertawa-tawa melihat si gendut itu bersorak dan menari-nari dengan pinggul megal-megol. "Hei! Apa-apaan kalian di situ?" Tiba-tiba terdengar teguran Xiong Bu yang datang berlari ke tempat itu. "Ah, Buko, terjadi keajaiban di sini." Beng Sin berkata sambil tertawa dan menudingkan telunjuknya kepada Sin Leong. "Kau lihat, Sin Leong ternyata pandai mainkan Heng Pai Hut, dan dia telah memberi petunjuk sehingga gerakanku menjadi baik sekarang."
Benar, Buko, dan Xin Liong dapat pula mainkan jurus-jurus lain dengan baiknya, padahal dia hanya melihat dan meniru-niru kita saja. Lan Lan berkata. Alis yang sudah kelihatan panjang tebal di atas sepasang mata Xiongbu berkerut ketika dia memandang kepada Xin Liong. Akan tetapi dia memandang rendah anak angkat bibinya ini dan menganggap seorang bujang yang derajatnya lebih rendah daripada dia dan saudara-saudaranya. Xin Liong, bukankah paman sudah melarangmu untuk belajar silat, bentaknya. Xin Liong menundukkan mukanya. Aku tidak belajar, hanya melihat dan ingat gerakannya. Dia benar, Buko. Dia hanya mengenal jurus yang pernah dilihatnya saja, akan tetapi gerakannya hebat. Dia bisa mainkan jurus Heng Pai Hut lebih baik daripada engkau, Bukoko. Beng Xin berkata lagi dengan jujur, tidak tahu betapa kata-katanya itu membuat hati Xiongbu menjadi makin panas dan iri. Golongan monyet mana bisa bermain silat, dia mengejek. Ah, jangan begitu, Buko. Menurut penuturan paman, bukankah banyak ilmu silat diambil dari gerakan-gerakan binatang, seperti harimau, bangau, monyet dan lain-lain, bantah Beng Xin. Ingat jurus-jurus seperti Hekuan Hianko, lutung hitam memberi buah, Sin Kau Pai Bue, keras sakti menggerakkan ekor, dan lain-lain. Jurus-jurus itu ciptaan manusia. Mana ada anak monyet bisa bersilat, kembali Xiongbu mengejek. Bukoko, kenapa kau menghina Xin Liong? Dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tiba-tiba Lin Lin mencela Xiongbu. Benar, kau sengaja hendak memakinya anak monyet. Kau terlalu, Buko, dan kau mengganggu kami yang sedang bergembira di sini. Lan Lan juga membela Xin Liong. Melihat dua orang anak perempuan itu membela Xin Liong, makin panaslah rasa hati Xiongbu. Akan tetapi dia adalah seorang anak yang cerdik. Dia tidak mau mendesak lagi karena biarpun dia dapat memperolok Xin Liong, dia tidak mau kalau untuk itu dia menimbulkan rasa tidak suka di hati Lan Lan dan Lin Lin. Aku sebenarnya tidak menghina, hanya tidak percaya. Akan tetapi kalau Xin Liong mau berlatih silat bersamaku, baru aku percaya, katanya sambil menghampiri Xin Liong. Beng Xin berseru girang. Bagus. Itu bagus sekali. Xin Liong, hayo layani Buko berlatih. Dia baru akan percaya setelah melihat sendiri dan engkau pun akan memperoleh kemajuan kalau mau berlatih dengan dia. Xin Liong tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Dia memang ingin sekali belajar silat, akan tetapi dia tidak berani belajar dari ayah angkatnya yang sudah melarangnya. Kini dia meragu dan memandang kepada Lan Lan dan Lin Lin. Dua orang anak perempuan itu pun mengangguk dengan gembira. Mereka suka sekali belajar silat, dan melihat gerakan Xin Liong tadi, mereka mengira bahwa tentu Xin Liong sudah pandai pula, maka tiada buruknya untuk berlatih bersama Xiongbu. Xin Liong adalah seorang anak yang keras hati. Tadinya dia ingin meninggalkan mereka pergi, akan tetapi melihat Xiongbu berlagak menantang, hatinya menjadi panas. Dia menatap wajah Xiongbu dan berkata, Kuakongcu, kau mau mengajarku? Xiongbu menyeringai. Kata mereka engkau pandai. Kalau engkau lebih pandai, berarti engkaulah yang mengajariku. Mungkin engkau mempunyai jurus-jurus monyet lain yang belum kukenal. Ucapan ini tentu saja bermaksud mengejek dan Beng Xin mengerti juga akan ejekan itu. Hati anak gendut ini berpihak kepada Xin Liong karena tidak jarang dia menjadi sasaran kenakalan dan ejekan-ejekan Xiongbu yang lebih tua beberapa bulan dari dia dan merasa lebih menang. Xin Liong, apakah kau takut? Aku tahu engkau kuat sekali, dan, siapa tahu engkau benar-benar menyimpan jurus-jurus monyet sakti. Hayo, kau layani Buko. Dia mendesak. Benar, kau hadapi dia, Xin Liong, kata Lan Lan. Aku ingin sekali melihatnya, sambung Lin Lin. Xin Liong merasa tersudut, apalagi kini Xiongbu sudah menghampirinya dekat, lalu menggunakan jari tangan mendorong dada Xin Liong, dengan laga angkuh berkata. Kalau takut, kau berlutut saja minta ampun 3 kali. Marahlah Xin Liong. Kuakongcu, terhadap setan pun aku tidak takut, apalagi terhadap engkau. Hehehehe, dia memakimu setan, Buko, kata Beng Xin tertawa keras. Dia memaki engkau setan. Anak nakal ini sengaja mempergunakan kesempatan ini untuk memaki kepada Xiongbu yang sering memakinya tanpa dia berani membalas. Merahlah wajah Xiongbu. Anak monyet. Berani kau. Dan tangannya lalu memukul ke arah muka Xin Liong.
Xin Liong terkejut, dan dengan gerakan otomatis dia memalingkan mukanya. Pelak! Bukan hidungnya yang kena dijotos, melainkan pipinya. Xin Liong terhuyung ke belakang. Kenapa kau memukulku? Tanyanya, matanya terbelalak heran. Itu namanya latihan silat, tolol. Habis apa lagi artinya silat kalau bukan saling pukul? Nah, kau jaga ini. Kembali Xiongbu menyerangnya dengan pukulan yang ditujukan ke arah dada Xin Liong. Kini Xin Liong sudah siap. Kalau tadi mukanya terkena pukulan adalah karena dia tidak menyangka bahwa latihan itu berarti saling pukul. Kini dia pun lalu teringat akan gerakan Heng Pai Hut, yaitu dengan tangan miring melakukan tangkisan, maka dia cepat memasang kuda-kuda seperti yang sering dilatihnya, melangkah mundur sambil miringkan tangan ke depan dada, menangkis pukulan itu. Des! Karena cara Xin Liong memasang kuda-kuda tidak tepat, biarpun gerakannya benar namun dia tidak tahu untuk apa kuda-kuda itu, maka penanaman tenaga di kakinya tidak benar dan dia terhuyung oleh pertemuan lengannya dengan lengan lawan, dan sebelum dia tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kaki lawan sudah membabatnya dari samping, tepat mengenai belakang lututnya. Bres! Tubuh Xin Liong terpelanting roboh. Hei, kenapa begitu mudah roboh? Lan Lan berseru heran. Hayo, Xin Liong, jangan mengalah. Serampangan kaki itu mestinya dapat dihindarkan dengan loncatan, dan kau boleh balas memukul. Beng Xin berseru. Xin Liong bangkit berdiri dan pada saat itu Xiongbu sudah menerjang lagi dengan pukulan bertubi-tubi. Xin Liong masih mencoba untuk bergerak dengan jurus-jurus yang pernah dilihat dan dilatihnya, akan tetapi tentu saja gerakan-gerakan itu biarpun amat baik akan tetapi tidak tepat. Dipergunakan bukan pada saatnya maka mulailah dia menjadi bulan-bulanan pukulan tangan dan tendangan kaki Xiongbu. 4 kali mukanya menerima pukulan keras sehingga kedua pipinya menjadi biru dan mata kanannya membengkak. Bu Koko, jangan memukul sungguh-sungguh. Lin Lin berseru marah. Xin Liong, kenapa kau tidak membalas? Kau boleh membalas. Latihan ini umpamakanlah kau sedang berkelahi. Kalau kau diserang harimau, masa diam saja? Beng Xin berteriak-teriak gemas melihat Xin Liong dijadikan bulan-bulanan. Mendengar ucapan, diserang harimau, seketika bangkitlah kemarahan di hati Xin Liong. Seperti terbayang olehnya pengalamannya di waktu kecil ketika dia hampir mati oleh harimau dan diselamatkan oleh teman-temannya, yaitu para monyet. Kini dia tidak peduli akan latihan ilmu silat, tidak peduli akan jurus-jurus ilmu silat, akan tetapi menggunakan naluri dan tanggapan syarafnya terhadap ancaman dari luar. Dengan cekatan dia meloncat ke sana-sini, seperti seekor monyet dan dia dapat menghindarkan semua pukulan lawan. Ketika tangan kiri Xiongbu meluncur lewat, dengan cepat sekali dia menangkap tangan itu, memilihnya ke belakang sampai Xiongbu berteriak kesakitan, dan hampir saja dia lupa. Hampir saja Xin Liong menggigit leher lawannya. Akan tetapi dia masih teringat dan segera menggunakan kedua tangannya, mencengkeram pakaian lawan dan mengangkat tubuh Xiongbu ke atas dengan kedua tangan kemudian melemparkannya ke depan. Bruk! Debu mengepul ketika tubuh Xiongbu terbanting. Hebat! Kau hebat, Xin Liong! Tinya. Xin Liong terhuyung ke belakang. Beng Xin memuji dan bersorak, akan tetapi tiba-tiba Xiongbu yang sudah bangkit itu menerjang lagi dan sebuah tendangan mengenai perut Xin Liong, membuatnya terhuyung. Kau curang, Buko. Engkau sudah roboh dan latihan ini sudah berakhir, kata Beng Xin. Akan tetapi Xiongbu tidak peduli dan dia menerjang terus, menghujankan pukulan dan tendangan. Akan tetapi, Xin Liong yang tidak bisa silat itu memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, mempunyai daya tahan yang kuat, kegesitan sewajarnya yang didapatkan karena pergaulannya dengan monyet-monyet. Dia dapat mengelak ke kanan kiri dan 1-2 kali pukulan yang mengenai tubuhnya tidak dirasakannya. Betapapun juga, mukanya sudah terasa panas dan nyeri karena pukulan-pukulan yang tadi, dan kemarahannya memuncak ketika Xiongbu sambil menyerang memaki-makinya. Anak monyet bocah hina. Dia mengeluarkan suara menggereng seperti binatang dan tiba-tiba dia maju menubruk. Bu! Pukulan yang mengenai lehernya tidak dirasakannya dan kini kedua tangannya sudah mencengkeram pundak Xiongbu. Anak ini biarpun sudah mempelajari ilmu silat, akan tetapi kepandaiannya masih belum matang, maka ketika merasa pundaknya dicengkeram dan sakit, dia pun lalu mencengkeram dan terjadilah pergulatan yang tidak memakai jurus ilmu silat lagi. Mereka saling jambak, saling cengkeram dan saling cekik.
Sin Liong yang tadinya tidak ingin berkelahi sungguh-sungguh, ketika dijambak rambutnya, merasa nyeri sekali, maka dia lalu membuka mulut dan menggigit daun telinga Xiongbu. Begitu keras gigitannya sehingga ujung daun telinga Xiongbu robek dan anak ini berteriak-teriak kesakitan. "Hei, berhenti kalian!" Terdengar bentakan keras dan tiba-tiba dua buah tangan yang kuat telah menarik tubuh Xiongbu dan Sin Liong ke kanan-kiri dan mendorong mereka terpisah. Xiongbu terisak menangis sambil memegangi telinga kanannya yang berdarah sambil berlutut di depan pamannya, sedangkan Sin Liong berdiri dengan kepala tunduk, mukanya bengkak-bengkak dan biru-biru, akan tetapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa dia menderita kesakitan atau menangis. Kui Hokboan berdiri dengan muka merah dan mata terbelalak marah. Tangannya sudah meraih sebatang ranting kayu dan dia menoleh kepada Xiongbu. "Kenapa telingamu?" Digigit monyet cilik itu." "Aduh." Xiongbu mengeluh ketika pamannya memeriksa telinga itu. Ternyata hanya ujungnya yang robek bekas gigitan. "Bocah liar. Berani kau berkelahi dengan Kongcu dan menggigit telinganya? Kalau tidak dihajar, engkau tentu akan menjadi monyet liar." Kui Hokboan lalu menghampiri Sin Liong yang masih berdiri. "Hayo berlutut kau." Sin Liong berlutut dan sastrawan yang marah itu lalu mengayun ranting itu yang meledak-ledak dan melecuti tubuh anak itu. Kulit leher dan punggung Sin Liong pecah-pecah dan darah mulai mengalir keluar ketika ranting itu menyambar-nyambar ganas. Akan tetapi, anak itu hanya menunduk dan memejamkan matanya, menahan rasa nyeri dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara mengeluh. Juga tidak nampak dia menangis. Prat 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 prat. Ranting itu menari-nari dan setelah melihat baju itu berdarah, baru Hokboan menghentikan sabetannya. Dia ternganga dan kemarahannya makin memuncak melihat anak itu sama sekali tidak mengeluh atau menangis. Hal ini diterimanya sebagai tantangan. "Kau bandel, ya. Kau berkulit tebal, ya. Ingin kuhajar sampai mampus," teriak Hokboan yang makin marah mengingat bahwa putranya digigit daun telinganya sampai pecah dan melihat Sin Liong sama sekali tidak menangis atau mengeluh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Ayah, harap ampunkan dia, ayah." Tiba-tiba terdengar suara Lin Lin meratap dan terdengar isak terkandung dalam suara itu. Anak ini tidak tega dan merasa kasihan melihat keadaan Sin Liong. Hokboan tidak jadi mencambuki lagi dan menoleh kepada Beng Sin. "Beng Sin, hayo katakan apa yang terjadi," bentaknya. Beng Sin berlutut dengan tubuh agak menggigil. Mereka berkelahi, dan dia melirik ke arah Xiongbu, melihat pandang mata kakaknya itu sehingga dia tidak berani untuk berterus terang. Dan paman lalu datang. Dia menutup mulut dan menunduk. "Sin Liong, engkau tak tahu diri. Berani engkau berkelahi dengan seorang dari mereka? Apakah kerjamu di sini hanya untuk menentang dan berkelahi? Hayo jawab." Hokboan membentak. Akan tetapi Sin Liong tetap menunduk, tidak mau menjawab. "Kau sungguh bandel. Apa ingin dihajar lagi?" "Ayah, Sin Liong tidak bersalah," tiba-tiba Lan Lan berkata dengan suara lantang. Hokboan memandang putrinya itu, dan Lan Lan melanjutkan kata-katanya. "Mula-mula kami bertiga di sini melihat Sin Liong berlatih silat seorang diri, dia pandai mainkan jurus Heng Pai Hut." Hokboan terkejut bukan main. "Dia menonton kami berlatih, ayah, lalu dia meniru-niru gerakan kami. Akan tetapi gerakannya baik sekali dan selagi kami bergembira, datang Bu Koko yang menantang Sin Liong. Dan Bu Koko memaki Sin Liong monyet," sambung Lin Lin. "Bu Koko menantang untuk berlatih silat. Mereka berkelahi sungguh-sungguh," sambung pula Lan Lan. Akan tetapi Sin Liong didesak maka dia melawan, kalau tidak Bu Koko mendesak dan memaksa, tentu dia tidak akan balas memukul dan menggigit. Kui Hokboan mengerutkan alisnya. Soal perkelahian antara anak kecil tidak begitu aneh baginya, akan tetapi mendengar Sin Liong pandai bermain jurus Heng Pai Hut, benar-benar mengejutkan hatinya. Dan kenyataan yang mengejutkan hatinya adalah bahwa Xiongbu yang sudah dilatihnya selama 5 tahun ternyata kini tidak mampu mengalahkan Sin Liong biarpun muka Sin Liong matang biru dan kalau dia tidak datang, bukan tidak mungkin Xiongbu akan kalah. "Sin Liong, benarkah engkau telah menonton jurus-jurus itu dan menirunya?" bentaknya kepada Sin Liong. "Benar, Gihu. Mulai sekarang, engkau tidak boleh lagi menonton dan meniru-niru. Mengerti?" "Baik, Gihu. Mulai malam nanti, engkau harus menuliskan kalimat,
saya tidak boleh melawan terhadap Kwa Kongcu dan Ti Kongcu, sampai 1000 kali di atas kertas. Ayah, Xin Liong tidak bersalah. Lan Lan dan Lin Lin berkata hampir berbareng. Diam kalian. Hayo semua pulang. Dan kau menjaga sapi-sapi itu baik-baik, kata Hok Boan dengan bengis. 4 orang anak itu bangkit dan mengikuti Kui Hok Boan meninggalkan Xin Liong yang masih berlutut di situ. Setelah semua orang pergi, barulah Xin Liong menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengusap darah dan keringat dari lehernya, dan cepat-cepat menghapus 2 titik air mata dengan kepalan tangannya. Malam itu, ketika semua orang belum tidur, Xin Liong dengan tekun mulai menuliskan kalimat hukuman itu di atas kertas. Akan tetapi setelah semua orang tidur, dia pergi menemui monyet-monyet, jauh tinggi di atas pohon dan monyet betina tua itu menjilati luka-luka bekas cambukan di leher, lengan dan punggungnya. Akhirnya Xin Liong tertidur di atas pohon dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia telah kembali ke dalam kamarnya. Semenjak terjadi peristiwa itu, sikap Xiong Bu makin angkuh dan menghina Xin Liong. Xiong Bu masih merasa penasaran dan sakit hati karena daun telinganya digigit. Biarpun kini lukanya telah sembuh, namun ujung telinganya masih berbekas, dan ini mengingatkan dia betapa dia hampir kalah oleh anak monyet itu. Kekalahan inilah yang lebih menyakitkan daripada luka di daun telinganya. Akan tetapi kini Xin Liong tidak pernah mau melayaninya biarpun dia sudah seringkali menghinanya dan memancing suatu perkelahian lagi. Karena sikap Xin Liong yang mengalah ini, maka hal itu menimbulkan perasaan tidak senang di hati Beng Xin yang menganggap bahwa Xin Liong pengecut dan penakut. Juga Lan Lan dan Lin Lin merasa tidak senang. Rasa kagumnya terhadap Xin Liong yang berani melawan Xiong Bu bahkan hampir menang, segera lenyap karena mereka pun menganggap bahwa Xin Liong penakut. Padahal, bukan demikian sesungguhnya. Ada sebabnya mengapa Xin Liong tidak lagi mau melayani penghinaan Xiong Bu yang merasa sakit hati kepadanya itu. Bukan karena takut dihajar lagi oleh ayah angkatnya. Pada keesokan harinya setelah perkelahian itu, dia dipanggil oleh Si Kui. Dalam pertemuan 4 mata ini, Si Kui menerimanya dengan alis berkerut dan memandang wajahnya dengan penuh perhatian. Xin Liong, aku mendengar bahwa kau berkelahi dengan Xiong Bu, tanya nyonya ini dengan suara halus. Semalam dia diceritakan oleh suaminya betapa Xin Liong mencuri belajar silat dan berani berkelahi melawan Xiong Bu dan dalam keliarannya menggigit telinga Xiong Bu hampir putus. Xin Liong menunduk dan mengangguk. Satu-satunya orang yang dipandang dan dihormati serta dicintanya di dalam rumah itu hanyalah ibu angkatnya ini. Dia tidak ingin membuat ibu angkatnya ikut berduka atau marah kepadanya. Dan engkau telah mencuri dan mempelajari ilmu silat mereka? Ibu, saya hanya menonton dan meniru-niru saja. Yang sudah lalu biarlah. Akan tetapi mulai sekarang jangan kau ikut mempelajari ilmu silat mereka, dan terutama sekali jangan engkau berkelahi dengan siapapun. Xin Liong menundukkan mukanya, wajahnya kelihatan berduka sekali, tetapi dia tidak menjawab. Melihat wajah itu, teringatlah Si Kui kepada Chia Bun Hou dan dia menarik napas panjang. Dia sendiri merasa heran mengapa anaknya ini, yang sejak kecil tidak pernah belajar ilmu silat, dapat bersilat hanya dengan menonton saja, dan yang lebih mengejutkan lagi, dapat melawan dan menandingi Xiong Bu yang sudah memiliki kepandaian lumayan dan paling kuat di antara 4 orang anak yang dipimpin suaminya. Xin Liong, mengapa kau ingin sekali belajar silat? Tiba-tiba dia bertanya, pertanyaan yang digerakkan karena teringat akan Chia Bun Bo. Tiba-tiba anak itu mengangkat mukanya dan Si Kui merasa jantungnya tergetar ketika melihat sepasang mata yang mencorong dan tajam sekali itu. Ibu, katakan siapa yang membuntungi tangan kiri ibu? Wajah Si Kui seketika menjadi pucat dan matanya terbelalak. Saya ingin membalasnya, saya ingin memotong dan membuntungi kedua tangannya. Siapa dia, ibu? Oh, Liong Ji. Si Kui merintih dan tak dapat menahan air matanya. Dia cepat menggunakan sapu tangan untuk menyusuti air mata yang mengalir turun di atas kedua pipinya itu. Melihat ini, Xin Liong cepat berlutut di depan kaki ibu angkatnya. Ibu, ampunkan saya, sakit sekali hati saya melihat ada orang berbuat demikian keji terhadap ibu. Saya ingin belajar silat karena ingin membalasnya. Si Kui menggunakan tangan kanannya mengelus rambut kepala anak itu. Sejenak tangannya membelai rambut itu dan jantungnya seperti diremas-remas. Anak ini adalah anaknya. Tidak salah lagi. Anak Chia Bun Hou. Jangan salah mengerti, anak yang baik.
Tangan kiriku ini bukan dibuntungi oleh musuh, melainkan oleh mendiang guruku sendiri. Ah! Sin Liong memandang wajah ibu angkatnya dengan mata terbelalak. Betapa kejamnya! Mengapa ibu? Itulah kalau orang belajar silat, anakku. Guru-guru yang mengajar ilmu silat memang biasanya keras. Ibumu ini telah melakukan kesalahan maka hukumannya adalah potong tangan kiri. Oleh karena itu, jangan kau belajar ilmu silat, tidak ada gunanya, anakku. Ayah angkatmu masih lunak ketika menghajarmu dengan cambukan. Maka, kalau engkau suka mendengarkan kata-kata ibumu, mulai sekarang, jangan engkau layani siapapun untuk berkelahi. Belajarlah dengan tekun, anakku, agar kelak engkau menjadi seorang manusia yang baik dan berguna. Sin Liong kecewa sekali, akan tetapi dia amat mencinta ibunya ini yang sejak dia kecil amat baik kepadanya, maka dia mengangguk. Lalu bangkit dan meninggalkan kamar ibunya. Sampai di pintu, dia menengok. Ibu, apakah sampai sekarang ibu belum juga mendengar siapa adanya ayah dan ibuku yang sesungguhnya? Ah! Si Kui merasa ditampar lalu dicekik lehernya. Dia hanya memandang dengan wajah pucat. Entah sudah berapa kali anak ini menanyakan hal itu, dan selalu dijawabnya bahwa dia tidak tahu, bahwa dia akan berusaha untuk menyelidikinya. Dan sekarang anak itu kembali menanyakan hal itu. Dia tidak mampu menjawab, hanya menggeleng kepalanya. Sin Liong menunduk, memutar tubuh dan melangkah pergi. Liong Ji. Sin Liong berhenti dan ibunya telah berada dekatnya. Dengan sentuhan mesra si Kui membuka baju anaknya, melihat jalur-jalur merah di punggungnya. Dia berkata, "Mari kuobati luka-lukamu akibat cambukan itu dan..." "Hei, sudah kering semua." "Tidak perlu, ibu. Semalam luka-luka itu telah dijilati oleh monyet betina tua dan sudah sembuh." Setelah berkata demikian, Sin Liong melangkah pergi, menghilang di dalam gelap. Nah, itulah sebabnya mengapa Sin Liong tidak pernah mau melayani godaan dan ejekan Xiong Bu. Dia selalu teringat akan pesan ibu angkatnya dan dia tidak ingin menyusahkan hati ibu angkatnya. Maka ditelannya semua hinaan dan godaan, dan dia sama sekali tidak pernah mau melayani. Akan tetapi, sesungguhnya Sin Liong menderita batin yang sukar dapat dipertahankannya. Pada dasarnya dia memiliki watak keras dan tidak takut terhadap siapapun juga, maka ejekan, hinaan dan tantangan Xiong Bu yang dilontarkan kepadanya dan tidak dijawabnya karena dia teringat akan ibu angkatnya, membuat hatinya sakit sekali. Akhirnya dia tidak dapat menahan kemarahannya lagi, apa pula ketika melihat betapa Beng Xin, Lan Lan dan Lin Lin mulai tidak suka kepadanya dan menganggap sebagai seorang anak yang pengecut dan penakut. Dia tahu bahwa tiga orang ini tadinya berpihak kepadanya dan tidak suka melihat dia dihina dan ditantang, mereka menghendaki agar dia melawan. Akan tetapi, bukan dia takut kepada Xiong Bu, bukan pula takut akan hukuman dari ayah angkatnya, melainkan dia tidak ingin menyusahkan hati ibu angkatnya, tidak ingin melanggar pesan ibu angkatnya. Akan tetapi kekerasan hatinya membuat dia makin tidak kuat bertahan, apalagi setelah dia merasa kesepian karena anak-anak yang lain mulai menjauhkan diri darinya. Maka pada suatu malam, diam-diam dia meninggalkan kamarnya, pergi menemui teman-temannya, yaitu para monyet besar dan bersama mereka dia memasuki hutan lebat dan tidak mau kembali lagi ke istana Lembah Naga. Pada keesokan harinya, semua orang di istana Lembah Naga kehilangan. Si Kui menjadi bingung sekali. Biarlah, kata suaminya. Sudah kuketahui bahwa dia terlalu banyak terpengaruh oleh monyet-monyet itu sehingga dia tidak betah lagi tinggal bercampur dengan manusia biasa. Kita sudah terlalu baik kepadanya, dan kalau kita lebih baik lagi, aku khawatir dia akan menjadi manja dan rusak. Ingat akan sifat-sifatnya yang liar. Akan tetapi tentu saja Kui Hok Boan tidak tahu bahwa hati seorang ibu kandung mana mungkin bisa menegakkan anaknya begitu saja. Si Kui juga tidak berani membuka rahasianya. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat mengerahkan tenaga para anak buah suaminya yang banyak jumlahnya. Akan tetapi dia tahu akan kekerasan hati dan keanehan watak Sin Liong. Kalau hanya mengandalkan para anak buah itu untuk mencari dan membujuknya sudah pasti anak itu tidak akan sudi pulang. Maka dia lalu diam-diam mencari sendiri dan dia tahu kemana dia harus mencari. Si Kui membawa seperangkat pakaian dan memasuki hutan. Tepat dugaannya, lewat tengah hari dia tiba di tengah hutan dan dengan hati hancur dia melihat anaknya itu berloncatan dari dahan ke dahan di atas pohon-pohon yang amat besar dan tinggi bersama beberapa ekor monyet besar.
Yang mengharukan hatinya adalah melihat anak laki-laki itu sama sekali telanjang bulat. Agaknya Sin Leong telah membuang semua pakaiannya dan bertelanjang seperti teman-temannya. Dan dari tempat dia mengintai, si Kui melihat betapa wajah anak itu menjadi tampan berseri-seri, penuh keberuntungan dan kegembiraan, bebas dari kungkungan manusia dengan segala peraturannya, iri hatinya, kebenciannya dan permusuhannya. Melihat wajah yang tampan gembira itu, hampir saja si Kui pergi lagi. Tidak tega dia mengganggu kebahagiaan anak itu. Akan tetapi dia lalu teringat bahwa anaknya itu adalah seorang manusia. Dia akan merasa berdosa terhadap Sin Leong, terhadap diri sendiri dan terhadap Chia Bun Hou kalau dia membiarkan saja anaknya menjadi monyet. Leong Ji. Dia meratap, memanggil dan air matanya bercucuran. Ger. Ini tangan kiri ibu. Monyet-monyet itu menggereng dan Sin Leong juga mengeluarkan suara gerengan seperti monyet. Akan tetapi ketika dia melihat ibu angkatnya di bawah pohon, dia terkejut sekali. Cepat dia meloncat ke dahan lain dan hendak melarikan diri. Sin Leong, kau tidak kasihankah kepada ibumu? Sin Leong, anakku. Mendengar seruan dan ratapan yang dikeluarkan dengan isak tangis ini, Sin Leong berhenti, termenung, kemudian dia berloncatan turun. Ibu. Dia meloncat ke atas tanah lalu berlutut di depan kaki ibunya. Sudah 2 hari 2 malam dia tinggal bersama monyet-monyet itu, dan kini ibunya menyusulnya. Kalau saja ibunya tidak menangis dan keadaannya demikian menyedihkan, tentu dia tadi sudah melarikan diri. Leong Ji, mengapa kau meninggalkan ibumu? Apakah kau tidak suka lagi kepada ibumu, anakku? Ibu, Sin Leong merasa lehernya seperti dicekik. 2 hari 2 malam tidak bicara, hanya mengeluarkan suara seperti monyet-monyet itu, membuat lidahnya kaku dan sukar baginya untuk bicara. Akan tetapi akhirnya dapat juga dia berkata. Aku tidak meninggalkan ibu, aku meninggalkan mereka itu. Suaranya mengandung kemarahan. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.